Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fira Fira dengan NIM 2205076050 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang folklore bukan lisan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan adalah tradisi-tradisi zaman dahulu yang berupa benda, suara, dan gerak yang masih bertahan dan masih dipergunakan sampai sekarang. Karena inti folklore adalah cerita, maka benda-benda yang termasuk folklore pun pasti ada ceritanya. Mengapa demikian dan mengapa begitu? Baik dari bahannya, cara pembuatannya, bentuknya, tujuan pembuatannya, keberadaannya, dan mungkin peristiwa yang menyebabkan munculnya folklore benda tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Meskipun pada umumnya masyarakat banyak yang sudah tidak tahu cerita di balik benda tersebut, mereka masih membuatnya atau menggunakannya. Contohnya di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat ada senjata atau alat berperang pedang Zulfikar. Nah, pembagian folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan secara garis besarnya terbagi menjadi dua, yakni folklore material dan folklore imaterial. Yang pertama yaitu folklore material, ada arsitektur rakyat. Yang dimaksud arsitektur rakyat adalah bentuk-bentuk bangunan. Biasanya, setiap suku di Indonesia memiliki bentuk bangunan dan nama bangunan masing-masing, seperti pada masyarakat Sunda. Jadi, nama-nama arsitektur rumah Sunda berdasarkan pada bentuk atapnya. Nah, kemudian yang kedua ada seni kerajinan tangan. Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang sangat kreatif, ulet, dan rajin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia di daerahnya masing-masing, mereka mengolahnya sehingga lahirlah kerajinan-kerajinan tangan dari berbagai bahan, bentuk, dan juga manfaat. Tetapi, tidak semua kerajinan tangan termasuk folklore. Kerajinan tangan yang termasuk folklore adalah kerajinan tangan yang merupakan warisan leluhur daerah setempat dan menjadi ciri khas tempat tersebut. Nah, kemudian ada pakaian dan perhiasan. Pakaian atau sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang kedua setelah pangan. Manusia setelah dapat memenuhi kebutuhan makanan, maka akan memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan pakaian. Setelah itu, baru rumah. Kebutuhan pakaian bukan hanya untuk melindungi badan dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca malam. Kemudian ada makanan dan minuman. Tradisional kebutuhan pokok manusia yang pertama dan sangat penting untuk dipenuhi adalah kebutuhan pangan atau makanan. Karena pangan sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia. Jenis-jenis pangan yang dikonsumsi manusia sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan dan keterampilan mengolahnya sesuai dengan budayanya masing-masing. Masalah bahan pangan juga sangat bergantung pada kondisi alam. Apakah masyarakat tersebut tinggal di daerah pegunungan, persawahan, maupun perlautan. Nah, kemudian obat-obatan tradisional. Setiap makhluk Tuhan seperti hewan dan manusia sering mengalami yang namanya gangguan kesehatan. Begitu juga dengan manusia zaman dahulu. Bahkan mungkin manusia purba sekalipun juga mengalami yang namanya gangguan kesehatan atau sakit. Kemudian, pasti manusia berusaha untuk menyembuhkannya dengan cara berobat dan membuat obat. Untuk membuat obat, bergantung lagi pada ketersediaan bahannya. Awalnya mungkin coba-coba atau ketidaksengajaan karena zaman dahulu belum ada ilmu kedokteran dan ilmu farmasi. Tetapi mungkin juga ada petunjuk dari yang gaib. Karena adanya bahan itu baik dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan, maka dapat digunakan sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, kemudian ada folklore imaterial. Yang pertama yaitu bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah alat komunikasi nonverbal atau sebagian orang menyebutnya bahasa nonverbal. Tetapi banyak pakar bahasa atau para linguis yang tidak sependapat bahwa isyarat ialah bahasa. Mereka mengatakan isyarat adalah isyarat saja atau gestur yang lebih dikenal sebagai paralinguistik, sebagai salah satu alat komunikasi manusia, karena banyaknya alat komunikasi manusia selain bahasa. Kemudian yang kedua adalah laras musik. Banyak sekali jenis laras musik di Indonesia, terutama musik-musik tradisional dari setiap suku.
Hampir setiap suku di Indonesia mempunyai seni musik dengan instrumen yang berbeda-beda. Pada umumnya, instrumen musik dapat digolongkan menjadi beberapa golongan sesuai dengan cara membunyikannya, yang diantaranya sebagai berikut, yaitu alat musik yang dipukul, dipetik, ditiup, digesek, dan juga digoyangkan. Untuk menjadi jenis musik apa tergantung bagaimana melaraskannya, sehingga dalam musik ada berbagai jenis laras musik seperti salendro, pelok, madenda, dan lain-lain. Nah, kemudian ada morfem. Morfem adalah unit terkecil dalam linguistik bahasa Inggris yang membentuk sebuah kata. Kemudian ada sintaksis. Sintaksis yaitu sebagai salah satu cabang linguistik yang mempelajari bagaimana suatu kalimat dalam suatu bahasa itu dibentuk oleh masyarakat pemakainya. Kemudian ada semantik. Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu satu dari 3 tataran analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatikal, dan semantik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.